Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini dengan materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji adalah kewajiban semua manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersikap baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Anak soleh akan selalu bersikap terpuji. Orang yang mempunyai sikap terpuji akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terpuji diantaranya adalah tanggung jawab, tawaduk, dan peduli terhadap sesama. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 sifat terpuji tersebut. 1. Tanggung jawab. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang dilakukannya. Di antara tanggung jawab manusia yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Tanggung jawab terhadap Allah misalnya adalah sholat, mengaji, dan berbuat baik terhadap sesama manusia dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kamu berbagai kenikmatan yang wajib kita syukuri dan kita jaga, seperti anggota badan yang wajib kita jaga. Anak yang bertanggung jawab akan menjaga anggota tubuh tersebut dengan baik dan menganugerahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bentuk tanggung jawab terhadap orang tua adalah berbakti, taat, bersikap santun, dan patuh kepada keduanya. Selain tanggung jawab di atas, kamu juga wajib bertanggung jawab menjaga alam sekitar dan tidak merusaknya. Kamu harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Sifat terpuji yang kedua adalah tawaduk. Tawaduk berarti rendah hati atau tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk selalu bersikap rendah hati. Sikap rendah hati ada 2 macam, yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan manusia. Rendah hati terhadap sesama yaitu dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lembah lembut. Lawan kata dari sikap rendah hati adalah sikap sombong, yaitu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Sikap sombong harus dijauhi oleh siapapun. Orang yang tawaduk selalu bersikap tenang. Hidupnya sederhana dan menjauhi kesombongan. Orang yang tawaduk akan mengerjakan kebaikan, baik di saat ada orang lain maupun tidak ada orang lain. Ia selalu ikhlas dalam mengerjakan amal soleh. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain. Perilaku terpuji yang kita pelajari yang ketiga adalah peduli. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap orang lain. Bentuk dari kepedulian terhadap sesama adalah bermacam-macam. Di antaranya adalah
zakat, infak, sedekah, dan ibadah kurban. Kamu bisa membiasakan diri menginfakkan sebagian harta yang kamu peroleh meskipun sedikit untuk membantu fakir miskin, anak yatim, serta orang-orang yang membutuhkan. Ibadah kurban juga merupakan ibadah sosial yang bisa membantu orang lain dengan dibagikannya daging kurban. Manfaat sikap peduli antara lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat silaturahim dan persaudaraan, serta menumbuhkan kerukunan. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita tanamkan sikap-sikap terpuji, yaitu menanamkan sifat tanggung jawab, menanamkan sifat tawadhu, dan peduli terhadap sesama manusia. Mungkin itu pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.